Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dean Sanjaya dengan NIM 0606 dari kelas Indralaya. Yang terhormat Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Febri Mariani Melinda S.SOS.MA. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat beliaulah saya masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga bisa melakukan presentasi kali ini. Salawat serta salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian HAM menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hartilar, hak asasi manusia HAM ialah hak-hak yang sudah ada atau melekat pada tiap-tiap manusia, dan tanpa mempunyai hak-hak itu, tiap-tiap manusia itu tidak dapat hidup selayaknya manusia. Hak ini didapat sejak lahir ke dunia. Yang kedua yaitu menurut John Locke, hak asasi manusia atau HAM ialah hak-hak yang secara langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada tiap manusia sebagai hak yang dikodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat mencabutnya. HAM sifatnya fundamental atau mendasar bagi tiap kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci. Ciri khusus hak asasi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, HAM tidak dapat dicabut. Yang kedua, HAM tidak dapat dibagi. Yang ketiga, HAM bersifat hakiki. Dan yang keempat, HAM bersifat universal. Contoh hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hak pendidikan. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang tahun 1945. Yang kedua, hak untuk hidup. Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, hak mengeluarkan pendapat. Pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, hak bebas memeluk agama. Pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga-lembaga hak asasi manusia yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada Komnas Hak Asasi Manusia. Yang kedua ada Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga ada Lembaga Bantuan Hukum atau disingkat LBH. Yang keempat ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi disingkat KKR. Yang kelima Komisi Perlindungan Indonesia, dan yang terakhir yang keenam
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan sifatnya, pelanggaran hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia biasa. Adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ringan dan tidak sampai mengancam keselamatan jiwa orang. Namun, ini tetap saja termasuk dalam kategori berbahaya apabila terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia ringan adalah pencemaran lingkungan secara sengaja, penggunaan bahan berbahaya pada makanan yang disengaja, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu pelanggaran hak asasi manusia berat, adalah pelanggaran hak asasi manusia yang mengancam nyawa manusia, seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, atau penyanderaan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.